Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara Ruang Berbagi yang insya Allah pada malam hari ini kita akan menyimak presentasi yang berjudul Kelompok Kecil yang Menang, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Denny Firmansyah SS. Apakah Pak Denny sudah tersambung? Afwan, Pak Denny masih di mute sepertinya, Pak. Sudah tersambung Pak Tim. Alhamdulillah. Baik, kepada Pak Denny, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol masykur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Jazakumullah khair pada ikhwah sekalian sudah berkenan menghadiri ruang berbagi malam ini. Saya mencoba melakukan presentasi dari artikel yang pernah saya tulis di majalah ini ya, majalah Ufuk yang diterbitkan oleh FutureGate ya. Jadi presentasi malam ini merupakan bentuk pertanggungjawaban saya terhadap tulisan di dalam majalah ini. Dan majalah ini dijual ya. Jadi kalau pengen beli silakan hubungi Pak Tim ya. Dijual. Dananya untuk bantu operasional sekolah dan yayasan gitu ya. Nah, sebetulnya karya tulis itu karya tulis yang populer saja, sehingga di sini banyak ustadz ya. Jadi kalau Anda dibilang ustadz, Anda masih belum percaya diri. Tapi bilang aja, nah ini pemerhati sejarah dan peminat sejarah gitu ya. Jadi emang tulisannya sama tentang kelompok kecil yang menang, tapi di pertemuan ini kita akan membahas sisi-sisi lain dari tentang tentang kelompok ini, yang dimaksud dengan kelompok kecil yang menang ini ya. Pijakannya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka na hadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya mempelajari sejarah Islam, ya, karena itu adalah perintah Allah SWT ya. Yang kedua, mempelajari sejarah ini merupakan giza ruhi ya, nutrisi spiritual. Nah, istilah giza ruhi ini saya dengar pertama kali dari Ustadz Abdurrahman Tamimi ya, bahwa kita perlu belajar sirah Rasulullah karena dia adalah nutrisi gitu. Kita kalau baca sirah tuh ya emosi kita teraduk-aduk, kita ingat perjuangan Rasul dan para sahabat ya. Entah apa yang membuat kita lalai dari sejarah Islam gitu ya. Saya sendiri kuliahnya di sejarah UI yang belajar tentang sejarah nasional. Belakangan baru saya sadar kalau saya belajar sejarah Islam tuh lebih dahsyat lagi gitu ya. Jadi belajar sejarah Islam itu menimbulkan kebanggaan terhadap uh, agama Islam karena kehebatan tokoh-tokohnya gitu ya. Kita dengar satu nama
Khalid bin Walid itu udah tergetar kayak apa gitu ya. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Amr bin As, apalagi Umar bin Khattab, nama-nama besar yang apa menggetarkan jiwa gitu. Satu orang mungkin nggak sebanding dengan 1.000 dari kita. Dan kisah-kisah mereka itu apa namanya ya, manusiawi, manusiawi, humanis gitu ya. Jadi karena memang sejarah manusia gitu kan. Jadi kita bisa belajar banyak dan sejarah kalau kita belajar sejarah Islam bukan cuma kognisi gitu ya, bukan cuma pemikiran atau yang sifatnya analisis atau filosofis, tapi juga iman gitu. Makanya disebut giza ruhi gitu ya. Yang ketiga, kalau kita belajar sejarah, maka imajinasi kita tuh apa bergeser dari sastra ke sejarah. Nah, seorang orang kan senang cerita gitu ya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi kosos itu kan cerita. Nah, semua orang senang cerita. Senang cerita karena apa? Cerita itu mewakili dekat dengan kehidupan dia selaku manusia, akan menjawab kebutuhan-kebutuhan spiritual dia, kebutuhan-kebutuhan mental dia lewat cerita-cerita itu gitu. Terhibur tapi jadi pinter gitu ya. Nah, itu yang senang dengerin cerita yang hak, yang cerita yang benar ya, maksudnya cerita-cerita sejarah Islam, Al-Quran, cerita dari hadis gitu, yang sahih gitu ya. Itu orang-orang ulil albab. Ulil albab adalah orang-orang yang di sini diterjemahkan berakal sehat. Jadi kalau kita belajar sejarah itu rasionalitas kita bertambah, ketajaman logika kita juga bertambah karena apa tadi merenungi sejarah ya, ibroh-ibroh atau lessons dari sejarah. Kita ingat tokoh Khalid bin Walid ya. Ini ada buku bagus dari Pak siapa? Ustadz Wisnu Tanggap Prabowo, The Art of War. Ya, cerita tentang Khalid bin Walid. Itu salah satu nama besar juga dalam sejarah Islam. Nama besar. Pokoknya pokoknya sampai Umar itu kan pernah memecat Khalid karena khawatir manusia terfitnah karena kehebatan Khalid bin Walid ini di medan-medan tempur gitu kan. Ya, katanya nih ada eh, apa namanya filsuf Cina Sun Tzu, dia mengarang buku namanya Seni Berperang atau The Art of War. Dia bilang di situ jika jumlah pasukan musuh lebih unggul, kita dapat lari dari medan perang. Itu teorinya orang Cina ya, filsuf Cina ya Sun Tzu. Tapi Khalid nggak pernah lari walaupun jumlah pasukannya lebih kecil dari pasukan musuh ya. Dan Khalid ini adalah satu-satunya panglima perang di dunia dengan eh, persentase kemenangan 100%. Nah, kalau di bukunya Pak Wisnu ini ada 100 sampai 200, ada yang bilang 100, ada yang bilang 200 perang besar dan kecil. Itu Khalid nggak pernah kalah sama sekali. Tuh, ini Khalid bin Walid. Ini baru satu sahabat Nabi loh. Sahabat-sahabat lain lebih dahsyat lagi karena mereka memang pantulan dari kebesaran Nabi kita gitu. Jadi para sahabat itu ya kecipratan istilahnya, terpercik oleh kehebatan dan keagungan Nabi Muhammad SAW itu. Di satu orang Khalid ya itu ini baru satu kita belum bicara sahabat yang lain ya luar biasa. Makanya saya nyesel kenapa dulu nggak belajar sejarah Islam gitu ya. Kalau kita aneh, kalau saya belajar sejarah Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia ya. Hebat karena yang saya pelajari kehebatan orang Indonesia toh. Tapi kalau kita belajar sejarah Islam, saya tambah beriman gitu. Selain bangga terhadap Islam, saya tambah beriman. Lagi pula di sini kata Pak Wisnu, historisitas Sun Tzu itu dipertanyakan, nggak jelas ya kan. Dia kan kemudian bukunya kemungkinan disusun lebih dari satu orang, itu kata Pak Wisnu. Kita cepat-cepat aja, karena waktunya cuma 1 jam. Di majalah ini saya bilang bahwa kelompok minoritas ya, fiatun qalilah, ya pendukung kebenaran, tapi yang benar ya, biasanya merupakan kelompok minoritas dari segi jumlah. Mereka adalah kelompok kecil yang bersabar, bersyukur, beriman, dan berilmu. Dalil-dalilnya ada. Tapi khusus untuk orang sebenarnya yang kelompok kecil yang bersabar gitu ya. Itu yang apa namanya yang kita maksud dengan kelompok kecil yang menang itu kalau konteksnya perang dia adalah kaum muslimin, kaum mukminin yang bersabar.
Karena kalau yang minoritas yang bersyukur ini arahnya lain lagi ya. Arahnya apa? Ayat-ayat yang berbicara tentang itu beda. Itu bukan cuma perang gitu mas aku gitu. Kemudian minoritas orang yang beriman dan memang beriman selalu minoritas. Ya, ya misalnya populasi umat Islam di dunia ini selalu berapa persen sih dari umat-umat yang lain? Paling mayoritas masih Kristen mungkin ya. Kemudian minoritas yang berilmu, ya, kaum elit ya, elitnya umat Islam tuh elitnya para ulama, orang-orang yang berilmu ya. Dan mereka sedikit, nggak banyak gitu. Karena elit selalu lebih sedikit daripada massa, ya kan? Massa banyak kan bodoh. Nah, yang pinter-pinter tuh elit, ya, ulama-ulamanya ya. Ini nanti sedikit aja anak di sini banyak ustadz, jadi anak mungkin sekilas saja tentang apa dalil-dalil tadi. Kelompok kecil yang bersabar, kelompok kecil yang bersyukur, kelompok kecil yang beriman, dan kelompok kecil yang berilmu. Di Quran tuh disebut dengan fi'atun qalilah ya. Konteksnya sebenarnya konteks ceritanya tentang uh, peperangan antara Bani Israel dengan orang Filistin atau bangsa Amalik antara apa ya, Tolut dan Jalut ya. Nanti ada cerita Daud di situ mengalahkan Jalut atau kalau di Barat, kalau di Kristen David and versus Goliath gitu. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Gitu. Di sini sabar gitu ya. Karena jihad itu intinya sabar. Dan ini nggak gampang ya, kalau saya gini kayak ceramah kayak udah sabar aja loh gitu. Jadi kelompok kecil dengan kualitas kesabaran yang paling sabar. Itu kan susah, ya kan? Kalau syukur indah dia. Kalau kita yang jalanin syukur, yang bangkit tuh perasaan indah gitu. Perasaan menerima, perasaan apa berterima kasih. Tapi kalau sabar, pahit, pahit, pahit dan pahit gitu ya. Ini dalilnya ya, wa qalilum min ibadiyas syakur, ya kan? Tentang Daud juga ini yang disebut. Jadi Daud tuh ada di mana-mana nih di Quran itu. Wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin ya, sedikit aja manusia yang beriman ya. Dalilnya nih, dalil tentang minoritas yang beriman. Minoritas yang berilmu, Daud lagi diomongin di sini. Walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya, sungguh kami telah memberi ilmu pada Daud dan Sulaiman, ya kan? Berarti ini minoritas yang berilmu. Ya. Tapi kalau mayoritas itu nggak berilmu alias sesat, gitu ya. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dzan wa inhum illa yakhrusun. Ya kan? Jika kamu turuti kebanyakan orang di bumi ini, istilahnya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, ikuti zon. Mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi Daud ini adalah aktor sejarah yang bersabar, bersyukur, dan berilmu. Jadi emang dia semuanya masuk di situ ya. Kalau ini Quran, ini Quran. Nah, katanya tuh gimana sih Daud? Nah, ini nanti kita masuk ke temanya. Gimana Daud ketika itu bisa mengalahkan Jalut ya di suatu medan tempur, ya kan? Nah, Jalut ini kan diceritakan seorang yang berpostur badan besar dengan baju besi yang lengkap nih, kalau versi Bible nih yang saya baca di sini, versi Kristen ya. Nah, dia manusia besar gitu, kemudian kok yang ngadepin anak kecil dia bilang. Terus dia bilang gini kalimatnya, mari mendekat dan berhadapan-hadapan dengan saya. Itu kata si Jalut gitu kan. Nah, terus yang jawab kan si Daud. Si Daud, Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nabi Daud tidak mendekat, tidak melakukan perang frontal dengan Jalut, tapi beliau apa, memakai ketapel gitu. Dengan apa? Ketapel, kemudian beliau mengketapel Jalut kena ke dahinya. Nah,
diceritakan di sini bahwa kecepatannya itu seperti peluru kalau zaman sekarang itu, nggak tahu dari mana. Sehingga Jalut tuh tersungkur jatuh gitu kan, mati. Akhirnya pasukan Bani Israel menang ya kan, pasukannya Tolut ya. Nah, setelah itu akhirnya mereka sepakat menurunkan Tolut dan mengangkat Daud sebagai raja mereka. Itu ceritanya. Nah, hikmahnya adalah bahwa Daud menang melawan Jalut dengan cara apa ya? Dengan metode yang tidak dimiliki lawannya. Dia tidak mengikuti metode lawannya gitu. Lawannya kepingin duel gitu, frontal, jarak dekat. Nah, tapi Daud dari jarak jauh gitu kan. Akhirnya dia memenangkan pertempuran. Karena kocar kacir tuh pasukan itu, kemudian ya Bani Israel menang. Begitu sedikit ceritanya ya. Emang sih kalau kita minoritas itu ada risikonya karena itu sunatullah ya. Jadi golongan kecil yang menang ini, jadi kaum muslimin, mukminin, jundullah, hizbullah yang menang ini, eh, itu punya kualitas-kualitas mental yang tadi disebut bersabar. Karena jihad itu kan kesabaran. Jihad itu kesabaran intinya. Dan kesabaran itu musabarahnya gimana ya? Eh, Makanya menuntut ilmu itu juga disebut jihad kan? Karena untuk menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Nah itu intinya jihad. Kalau perang itu jihad dengan bisayfi wasinan, jadi dengan pedang dan tombak. Kalau ilmu itu dengan bil hujjati wal bayan, dengan hujah dan penjelasan, dengan ilmu gitu kan. Jadi kalau jihad dengan senjata itu untuk memerangi orang kafir yang jelas-jelas kelihatan. Tapi kalau eh, jihad dengan hujah dan penjelasan, dengan ilmu, itu untuk memerangi orang munafik. Ya. Orang munafik kan bergabung bersama kaum muslimin ya. Dan termasuk orang munafik adalah ahlul bid'ah. Gitu kata para ulama nih. Gitu. Bukan kata saya ya. Risiko jadi minoritas tuh ya diremehkan lah ya. Itu sunatullahnya. Jadi kita sedikit membahas isi majalah itu. Ya jangan lupa ya bantu bantu FutureGate ya beli ya. Harganya 40.000. Nanti Pak Tim yang ini kalau emang ada. Bukan pengen dibaca nih, tapi kita ingin membantu yayasan Prambanan gitu. Contohnya di apa di zamannya Firaun itu ya Bani Israel itu kan diremehkan karena mereka minoritas ya, mungkin dibanding bangsa Kipti nggak tahu jumlahnya berapa. Innaha ula ilasir zimatun qalilun. Jadi orang Bani Israel itu kelompok kecil, benar-benar kecil gitu, diremehin sama Firaun yang merasa punya kekuasaan, merasa diri berkuasa, kemudian punya kekuatan, dan bangsanya bangsa mayoritas, sementara Bani Israel itu diperbudak, gitu ya. Risiko jadi minoritas juga ditindas, itu sunatullah ya. Ayatnya ini, waskuru is antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an ayyatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Dan ingatlah muhajirin ketika kalian masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di Mekkah, kalian takut orang-orang Mekkah akan menculik kamu, maka Allah memberi kalian tempat menetap di Madinah dan menjadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu rizki dari yang baik-baik agar kalian bersyukur. Itu suratnya. Ya, jumlah yang banyak adalah jelas karunia ya. Nah, terbantu kita kuat secara sunatullah ya. Jadi kita bicara dua keadaan di mana ketika minoritas yang dibutuhkan adalah kualitas kelompok masyarakat itu. Tapi kalau tanpa pertimbangan itu, tanpa pertolongan Allah, ya kan? Kalau dalam perang kan ada malaikat yang turun gitu kan, ada angin tentara Allah, angin berupa angin dan segala macam bantu eh, apa namanya? Itu kalau konteksnya gaib ya spiritual. Tapi kalau sunatullah yang alami yang kauni gitu kan, jumlah itu ya ngaruh gitu. Jumlah yang sedikit ya banyak itu ngaruh dan itu nikmat gitu. Kalau banyak. Tapi nanti ada hadis juga yang cerita bahwa nanti akhir zaman
umat Muhammad itu jumlahnya banyak, tapi nggak berkualitas. Kenapa? Karena mereka dilanda penyakit wahan gitu. Di sini diterjemahkan wahan itu kelemahan. Nih, hampir-hampir bangsa-bangsa kafir saling mengajak untuk memerangi kalian sebagaimana orang-orang yang akan makan berebutan ya hidangan di piring mereka. Itu salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kita sedikit jumlahnya di hari itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Kalian pada hari itu banyak, tapi seperti buih di lautan. Ya. Allah akan menghilangkan rasa takut dari dada musuh terhadap kalian, dan Allah akan menimpakan wahan di dalam hati kalian. Jadi kuncinya di hati gitu ya, di sini nih. Kemudian Rasulullah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Ya, terbalik dengan ya misalnya tentang apa para sahabat yang berperang, mereka nggak cinta dunia, nggak takut mati, justru sebaliknya, ya. Mereka takut dunia, ya kan, benci dunia, dan sangat mengharapkan kematian. Jadi ini kalau kata Pak Wisnu di buku itu, ini the art of death, ya. Jadi seni mencari mati gitu. Nah, kalau baca sejarah perang-perang itu, wih, kagum gitu. Kok ada ya orang kayak gini? Gitu, kok ada ya bangsa kayak gini ya? Nggak heran sih. Ya, cuma kitanya lalai, banyak malah baca novel, malah baca ya, fiksi gitu kan. Ya itu pintu 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 ke literasi. Tapi mulai sekarang coba kita baca buku-buku sejarah, ya sejarah para ulama, sejarah orang soleh, kemudian sejarah para sahabat, peperangan itu memang melatih mental dan karakter gitu ya. Ini saya meskipun udah agak terlambat ya, saya nggak saya nggak takut eh, memberi anjuran seperti itu ya, karena kebaikan kan gitu, bagus bagus dan baik. Bacalah sejarah, terutama sejarah Islam ya. Saya sama sekarang masih ngapalin tuh urutan dari apa Umayyah, Abbasiyah ini pecahnya gimana, kemudian era Andalusia gimana, luar biasa. Ya, oke ini mau dilangkahnya apa enggak ya? Waktunya cukup nggak? Oh ya, biar nggak ngantuk gini. Biar nggak ngantuk kita lompat lompat agak ke bawah biar nggak ngantuk ya. Ini 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 sebenarnya haram ya. Ada Ustadz nggak ini? Ustadz apa Asatiza apa ya? Tinju haram ya. Nggak dibolehin katanya dalam Islam. Tapi dia udah jadi ini maksudnya mau nerangin sesuatu. Ada hajat ini. Ini kan udah dikenal dunia nih tentang pertarungan legendaris ya, Rumble in the Jungle ya. Ali lawan George Foreman ya tahun 74. Tahun 74 ini juga belum lahir tuh. Nah, George Foreman ini terkenal sebagai petinju yang hardest puncher, yang pukulannya sangat keras ya. Dia nggak lawan-lawan dia nggak pernah bertahan dari 3 ronde. Ya, umur 20-an lagi kuat-kuatnya nih George Foreman nih. Ya, sementara Muhammad Ali waktu itu ketika dipertemukan dengan George Foreman posisinya underdog karena usia dia udah waktu itu udah 32 atau 33 tahun gitu ya. Terus dibilang kakinya udah nggak kayak dulu lagi waktu dia ngalahin pertama kali jadi juara dunia 10 tahun yang lalu deh. Nah, kemudian apa yang kita ambil pelajarannya dari sini sebentar ya. Ali tidak mengikuti gaya bertandingnya Foreman yang memang pukulannya sangat keras gitu. Tapi dalam dalam menjalani latihan Ali tuh dia berlatih untuk menahan pukulan. Kemudian dia menerapkan taktik yang disebut rope dope. Rope dope itu bertahan di tali ring gitu ya, bertahan sambil sambil menguras tenaga lawan gitu. Sambil dia bertarung gitu, terus dia bisikin Foreman sambil ngeledekin Foreman gitu, membangkitkan biar dia marah gitu. Orang kan kalau marah capek, terkuras energinya. Akhirnya dia bilang setelah ronde ke-8 ya kan, Foreman kecapean, ya sudah akhirnya dipukul berapa kali, akhirnya KO, akhirnya yang menang Ali itu sangat legendaris ya kalau di dunia mungkin kalau di luar ini di dunia orang yang nggak soleh yeah. Sangat terkenal ya Ali dari situ dia jadi populer karena kecerdasannya dalam menghadapi musuh yang sangat tangguh. Foreman nggak terkalahkan sebelum itu. Tapi kita lihat sebaliknya ini 2 tahun kemudian, ini kan tahun 74. Kemudian 2 tahun kemudian
Foreman menghadapi Ron Lyle ya, Ron Lyle petinju apa maksudnya. Nah, Ron Lyle ketika dalam pertandingan ini itu mengikuti gayanya Foreman, yaitu saling gebuk-gebukan sekeras-kerasnya gitu ya. Jadi cuma adu kuat pukulan. Beda sama Ali tadi. Kalau Ali kan bertahan, kemudian menguras tenaganya, memancing emosinya, sampai lawan kelelahan, baru hantem, hajar, KO, kan gitu ya. Kalau ini, si Lyle, tenaganya kuat juga. Jadi adu gebuk ya, sampai foreman-nya tuh jatuh beberapa kali, saling jatuh ganti-gantian gitu. Tapi akhirnya di ronde kelima, si Ron Lyle KO. KO total, nggak bisa bangun lagi. Kalah dia. Jadi apa perbedaan dari dua pertandingan ini? Yang satu pakai taktik dan pakai apa namanya, uh, pakai intelijensia gitu. Yang ini malah ngikutin gaya bertanding lawannya, akhirnya kalah gitu ceritanya. Ya, itu agak menyimpang ya, soalnya malam biasanya ngantuk ya. Kayaknya kepanjangan nih kalau cerita, banyak banget di sini, banyak banget ceritanya. Ya, di jadi kalau kita sabar itu sebetulnya Allah akan memberi taufik, kemampuan kita itu setara dengan 10 pasukan lawan gitu ya. Tapi ini ayat ini sebenarnya ikhbar, jadi apa ya, pemberitahuan ya bahwa hukumnya itu terkandung hukum di situ ya. Artinya kaum muslimin, para sahabat, kalau ketemu 10 pasukan musuh nggak boleh lari gitu. Artinya kan di ayat berikutnya dibilang apa, diringankan ya. Al-ana khaffafallahu ankum wa lima anafikum do'fa wa iyangkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika ada diringankan ya, karena dalam diri kalian ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang sabar, mereka akan mengalahkan 200 orang kafir. Jadi jadi 1 banding 2 sekarang. Jadi kalau 1 banding 2, nggak boleh nggak boleh lari dari peperangan. Ya, lari dari peperangan itu ya itu juga, ya itu apa, ya sudah tradisi ya, kalau misalnya kalah atau melihat tanda-tanda kekalahan, ya biasanya lari gitu. Karena percepat aja ya. Sebentar. Tapi kesabaran macam apa ya? Sabarannya itu ternyata bukan sembarang sabar ya. Kalau lagi perang lagi kan. Jadi yang dimaksud adalah musabaroh, sabar, kemudian musabaroh memaksa diri untuk sabar kalau di tafsir As-Sa'di ini, yaitu konsisten dan continue ya. Dan hal itu dilakukan secara terus menerus ya. Murabatoh ya, ribat ya kan, siap siaga ya. Berjaga-jaga di tempat yang untuk mengantisipasi kedatangan musuh ya. Eh, jadi itu terus menerus apa namanya, konsistensi dan persistensi itu ya. Emang semua hal sih harusnya begitu ya. Nah, ini cuma perbandingan aja. Ada perintah di surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sementara doanya pasukan Tolut, Rabbana afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin, sejajarnya. Anda mencoba mensejajarkan antara perintah dengan doa gitu ya, serupa. Ada apa, kemiripan makna. Mudah-mudahan nggak terlalu nggak keliru ya. Kalau dalam hadis ada istilah sawadul a'zam ya. Sawadul a'zam itu adalah para ulama sebetulnya. Jadi sawadul a'zam kan kelompok besar, ya kan, mayoritas. Tapi dalam artian di situ bukan 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 jumlahnya, tapi esensinya atau inti dari, jadi gimana ya, kualitatif. Kalau maknanya kualitatif, sawadul azam kan jumlah besar, tapi yang di maknanya bukan kuantitatif tapi kualitatif. Nanti kita lihat lagi maksudnya gimana sih. Kalau tadi di Quran itu kan fiatun qalilah ya kan, kelompok yang kecil, yang yang bersabar, yang dengan kesabaran yang sangat gitu ya, kesabaran yang tinggi. Tapi kalau di hadis ada beberapa istilah, ada sawadul azam,
Nah, cuman karena Anda bukan pakar hadis, Anda hanya menukil saja ya. Nanti antum bisa pelajari sendiri. Ada istilah guroba ya kan? Innal Islam bada ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatu balil guroba. Artinya eh, orang Islam yang berkualitas gitu ya. Dia akan jadi minoritas gitu kan di tengah-tengah eh, kelompok umat Islam lain yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Nanti ada hadis lain yang menjelaskan hal itu. Juga ada hadis yang berbunyi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamri ya. Qabidul jamri ya. Jadi akan datang suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya, ya kan? As-sabiruna, lihat tuh ada kata-kata sabiruna fihim ala dinihi, kata sabar lagi. Nah, sabar emang susah sih ya, enak enak ngomongin doang. Kalau dirasain ya pahit gitu kan. As-sabiruna fihim ala dinihi kal qabidi ala jamri. Megang megang agama kayak megang batu panas gitu, mau dipegang terus terbakar, kalau dilempar hilang agama gimana. Jadi orang-orang yang megang ini cuma orang-orang sabar dan mereka minoritas emang. Kalau yang dimaksud al-jamaah ada juga al-jamaah, ada firqatun najiyah ya kan, ada Tha'ifatul al-mansurah ya. Nah, Tha'ifah nanti baca sendiri dan sharein nanti ya. Tadinya ana berpikir begini ya, karena maklum lah masih awam, masih mukallid. Ana pikir kelompok kecil yang disebutkan di Quran yang bersabar itu yang dalam konteks perang. Kemudian eh, penyebutan-penyebutan kelompok-kelompok kecil di dalam hadis seperti Thaifah, Al-Mansuro yang di mana yang ditolong ya, Mansurin, kemudian sama Firqatun Najiyah, itu kaitannya dengan hujah gitu, dengan hujah, dengan ilmu dan hujah. Tapi ternyata ada hadis bukan cuma hujah tapi juga perang gitu. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna perang kan, alal haqqi, di atas kebenaran, zahirina ala man nawa'ahum hatta yuqatilu akhirahum al-masih ad-dajjal. Akan senantiasa ada kelompok umatku yang berperang dalam kebenaran berperang. Jadi Thaifah al-Mansur itu juga perang gitu. Jadi nggak sesimpel yang tadinya anak pikirkan. Jadi ini tak lewat, itu habis lagi. Beberapa peperangan yang jadi contoh di sini adalah perang Yarmuk ya, di mana salah satu komandannya Khalid bin Walid ya. Itu juga perang yang sangat dahsyat, berlangsung ada 6 hari ya. Karena sih baru baca yang, kalau baca yang singkatnya ada di buku ini nih. Inilah faktanya, ini bagus banget nih. Ini harus punya nih teman-teman ya. Hikbah minat tarikh. Bagus dan ceritanya singkat-singkat tapi mengharukan juga ya. Wah, kegagahannya Khalid bin Walid, kegagahannya Ibn Amir di perang Qadisiyah. Dalam perang Yarmuk misalnya, ya, kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit tuh. Kalau di situ sekitar 3 kali lipat lebih besar. Ya, kalau 40 ribu aja dibanding 120 aja itu udah 1 banding 3. Ya. Dan lucunya itu pasukan kafir Romawi itu musalsal ya, itu dirantai gitu. Jadi dari segi mentalitas udah jauh tuh ya. Kalau muslimin datang dengan jumlah yang lebih sedikit, dan itu Khalid itu baru didatangkan dari Irak. Jadi jalan untuk ke Yarmuk itu berapa hari gitu. Itu kan capek ya. Kemudian dengan niat mencari mati. Sementara ini orang kafir udah diduga pasti takut mati, jadi dirantai kan gitu. Jadi dari segi kualitasnya udah beda. Ya. Uh, Kalah di situ pasukan Bizantium ya, Romawi Timur ya, luar biasa. Ya, beli buku ini lah, buku ini minimal, buku ini bagus nih baca buku ini. Perang Qadisiyah juga setelah 1 tahun tahun berikutnya di era Khalifah Umar bin Khattab lawan Persia. Kalau tadi kan lawan Romawi ya, Heraklius ya, luar biasa. Saya cuma bisa luas karena untuk menceritakannya terlalu detail. Itu luar biasa, maksudnya luar biasa itu perjuangan, apa namanya, kegigihan, penderitaan, luka-luka yang diderita ya, sampai ada yang buta kena mata panah, ada yang pincang, cacat, itu kan
ngeri. Kemudian Kodisia, di perang Kodisia juga sama, 8.000 lawan 80.000, 1 banding 10 gitu. Dan juga pasukan Persia juga gitu modelnya di rantai, cuma nggak tahu gambaran rantainya kayak gimana. Yang jelas di rantai pasukan itu supaya nggak kabur dari peperangan. Nah, ini mau cerita banyak banget nih. Ya, kalau di abad 20 ada perang Vietnam ya, antara Amerika lawan Vietnam. Eh, Secara taktik banyak korban yang ditimbulkan, tapi secara strategis Amerika kalah, dan dunia mengakuinya, dunia mengetahuinya bahwa eh, Amerika kalah dalam peperangan itu. Padahal teknologinya luar biasa. Kenapa Amerika kalah dari Vietnam? Dari orang Vietnam Utara, Vietnam Utara kan komunis nih kan. Amerika kan ceritanya mau menangin Vietnam Selatan ya kan. Vietnam Selatan ini pro 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 Barat, sementara Vietnam Utara pro komunis ya kan. Mau mau apa istilahnya, intervensi gitu. Tapi kalah. Akhirnya Vietnam bersatu dan jadi negara masih komunis sampai sekarang ya. Kalah tuh Amerika. Nanti antum baca sendiri deh. Nanti kalau cerita semua, anak cerita mulu. Emang sih sejarah kok kosos ya, tapi kalau ceritanya kepanjangan, tambah ngantuk. Dan yang unik ya, orang Vietnam bisa mengalahkan Amerika itu karena membaca bukunya orang Indonesia. Jadi Vietnam menang gara-gara Indonesia. Gitu. Uniknya ini yang bilang sejarawan juga teman saya, apa senior saya namanya Agung Pribadi. Di bukunya populer juga, sejarah populer juga, gara-gara Indonesia. Jadi mau Vietnam itu menang lawan Amerika gara-gara baca bukunya Abdul Haris Nasution, pokok-pokok gerilya ya, Fundamentals of Guerrilla Warfare gitu. Gitu. Jadi ini buat berbangga sedikit ya, orang Indonesia hebat. Pak Nasution ini bukan cuma tentara yang bertempur, tapi tentara yang berpikir dan berkarya gitu ya, di bidang ilmu gitu ya, di bidangnya. Ciri-ciri perang gerilya itu menghindari perang terbuka, serangan kecil-kecil dan cepat gitu, mobilitas tinggi. Nah, ini yang bikin menang gitu ya. Menang melawan pasukan yang kuat gitu. Karena pasukan gerilya biasanya lebih menguasai medan. Itu yang terjadi di Vietnam gitu kan. Itu yang terjadi di Afghanistan ketika diinvasi oleh Soviet gitu. Dan kalah juga tuh Soviet itu karena ya itu tadi dilawan pakai gerilya dan pakai apa, dan kemudian tambahannya kalau perang Afghanistan tuh katanya banyak karomah-karomah gitu, banyak keajaiban-keajaiban. Ya ini gerilya ini menghindar, Anda baca ulang lagi, menghindari perang terbuka, serangan kecil dan cepat, mobilitas tinggi, mengandalkan dukungan rakyat, perangnya jangka panjang. Nanti baca lagi sendiri deh. Ya, nah dalam kasus perang Jawa ya, perang yang dilakoni oleh Pangeran Diponegoro itu, kenapa Diponegoro udah menjalankan taktik gerilya, cuma kok masih kalah gitu. Nah, jawabannya ada dua ya. Yang pertama, Belanda nggak menghadapi Diponegoro dengan uh, strategi perang konvensional, tapi dengan benteng stelsel, ya. Jadi gerilya lawan gerilya lagi gitu, gerilya versi modern gitu. Itu sebab zahirnya ya. Apa itu benteng stelsel yang diterapkan Belanda ya? Jadi mendirikan banyak benteng kecil ya, disebar gitu. Jadi kan gerilya kan biasanya kan kelompok kecil-kecil gitu kan. Nah, dia bikin sistem benteng yang banyak. Jadi anti gerilya ya, karena orang Belanda menjalankan strategi anti gerilya dengan benteng stelsel ini. Kemudian benteng sebagai observasi memutus hubungan pasukan Diponegoro dengan rakyat. Perang berubah dari mengejar menjadi mengurung, ya terkurung. Kemudian ini sebab yang zohirnya ya, namanya benteng stelsel ini ada tulisannya Pak Saleh Jamhari almarhum ya, rahimahullah, udah meninggal tuh. Ya, dia dosen UI juga, dulu pernah diajar sama dia. Ternyata disertasinya tentang ini, Saleh Jamhari ya, tentang stelsel bentengnya untuk melumpuhkan Diponegoro. Itu selain Diponegoro juga dijebak ya oleh The Kok. The Kok kalau kata orang Betawi, The Kok pala ini The Kok orang bahasa Belanda. Eh, Juga itu sebab zohirnya ya, sebab sebab spiritualnya
Sebab spiritualnya adalah ya kalau misalnya keimanan itu mendatangkan pertolongan Allah, kita mah bukan menjelekin pahlawan ya. Ya Pak, di Ponorogo masih kejawen. Gimana ya? Antum mau jujur gak? Mau berani bersikap juga? Ya di Ponorogo masih ya masih tapa berata lah ini gitu. Mungkin Allah alam. Yang jelas perang di Ponorogo juga bikin Belanda bangkrut. Artinya hampir-hampir kalah juga Belanda itu. Hampir kalah. Jadi di Ponorogo hampir menang. Dan setelah perang di Ponorogo ini, setelah perang Jawa ini, kan Belanda menjalankan ini tanam paksa untuk membalikin kasnya ya. Jadi sistem tanam paksa itu dilakukan oleh digagas oleh Van den Bosch untuk membalikin duit ya, yang habis buat perang Jawa. Jadi luar biasa tuh di Ponorogo. Nah, sini kita puji Pangeran Tunggul Al-Muhim. Ini untuk satu contoh aja ya. Kalau perang-perang banyak banget ya, yang kuno maupun yang modern. Ya. Jadi Soviet juga Afghanistan itu Soviet gagal gitu ya. Lawan orang-orang kampung, ya orang-orang kampung yang belajar pakai basoka gitu kan. Ana tuh dulu ikut tuh, bukan ikut, maksudnya Ana ikutin beritanya gitu. Dulu kan ada Hikmatyar, Burhanuddin Rabbani, Abdullah Azam gitu. Wah, terus ada cerita-cerita karomah tentang yang apa orang Afgan dilindas tank nggak mati. Itu ada bukunya tuh dicetak sama Gema Insani Press ya tentang keajaiban-keajaiban di perang Afghanistan. Ya, akhirnya Soviet mundur dari Afghanistan, ditarik dari Afghanistan dan bonusnya negara itu bubar kan, pecah kan, komunisme pecah, kemudian Uni Soviet pecah jadi ya negara-negara yang lepas gitu ya, ada Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan dan banyak lagi gitu. Ini anak nggak sempat cari foto yang bagus, ini yang tadi udah ya. Uh, ya, saya sampai situ dulu mungkin. Uh, jadi intinya kalau kita mau menang satu pertarungan yang dibutuhkan adalah secara mental itu sabar memang. Kemudian zohirnya pakai strategi yang tidak konvensional ya. Jadi bukunya Malcolm Gladwell itu juga yang ini juga bicara tentang fenomena misalnya tim basket yang lemah gitu ya, yang kelihatannya diremehin tapi kok bisa menang gitu. Tim-tim the weak versus the strong yang menang the weak gitu. Ini juga ada jurnal, cuman anak gagal mengaksesnya nih. How the Weak Win Wars, The Theory of Asymmetric Conflict ya dari Ivan Aregwintov. Anda nggak bisa mengaksesnya karena di situ harus pakai akun. Itu menarik tuh. Ini tulisan tahun 2001 ya. Tapi dia cuma membatasi 2 dekade, jadi 200 tahun terakhir. Dia bilang bahwa persentase kemenangan negara kuat versus negara kecil yang lemah ya dalam perang-perang di 200 tahun terakhir tuh 70%. Jadi bukan 100%, paham ya? Artinya sekitar 30% pertempuran dimenangkan oleh pihak yang lemah. Di antaranya tadi karena pakai strategi perang dunia walau alam. Sampai situ aja Pak Tim, walau alam bisa. Eh, Baik, syukran jazakallah khairan Pak Dini atas penyampaian materinya. Alhamdulillah sangat menarik gitu ya dan juga membuka wawasan kita, terutama tadi pesan dari Pak Dini adalah untuk selalu bersabar seperti itu. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada pemateri kita dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ataupun berinteraksi secara langsung melalui fitur mikrofon ya. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan diskusi dengan pemateri kita pada malam hari ini. Oke, Ya itu yang bisa Anda sampaikan semampu Anda ya. Uh, ya sehingga uh, sambil sambil menjelang penutupan dan mungkin pada ngantuk nih. Ya, bisakah kita jadi bagian kelompok kecil itu?
Karena emang sebanyak-banyaknya orang yang mengikuti kebenaran ya, seberapapun banyaknya kita misalnya, Ahlus Sunnah misalnya, itu nggak akan lebih banyak dari yang yang sesat atau yang di luar sunnah gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya, terus belajar agar kita menjadi Thaifah al-Mansurah gitu ya, Firqatun Najiyah, dan mendapatkan apa namanya pertolongan gitu ya. Kita harus terus menuntut ilmu agar agar tetap menjadi ahlul haq dan bergabung dengan mereka, eh, berorientasi akhirat, ya, nggak cinta dunia. Jadi perjuangan kita itu menghilangkan cinta dunia, melatih kesabaran, ya. Masih jauh yang ngomong dia, mengikuti apa sunnah Nabi, kemudian mempelajari sejarah, mempelajari ya ilmu Quran dan hadis. Ya, itu konsekuensi dari kalau kita menjadi bagian dari diberi kemenangan oleh Allah. Kalau nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Nah, silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, Pak Denny. Mungkin dari Anda terlebih dahulu, Pak, sebagai Ya pemantik. boleh dihidupkan supaya ada dialog sedikit. Nah, eh, Anda mungkin izin bertanya pada ini terkait dengan kelompok yang kecil dan juga kelompok yang besar ya, sesuai dengan tema. Di kampus itu, Pak Denny, karena pernah Ya, dapat cerita juga, misalkan ketika kampus dulu itu, mereka menaikkan, ada wacana ya, wacana menaikkan biaya perkuliahan gitu ya. Itu UKT kalau nggak salah, atau eh, biaya awal perkuliahan seperti itu. Lalu mahasiswa itu berdemo, Pak. Mahasiswa berdemo untuk menuntut tidak dinaikkan, tidak dinaikkan. Dan hmm, akhirnya pun tidak jadi gitu ya, pihak kampusnya tidak jadi menaikkan. Lalu sebagai mahasiswa yang tidak ikut demo seperti itu, ini saya juga dapat cerita juga dari kakak tingkat ya. Lalu eh, bertanya gitu ya. Lalu ada yang bertanya, yang maksudnya yang pihak mahasiswa umum yang tersebut, kalau misalkan kita tidak berdemo gitu atau diam saja, lalu bagaimana nanti akhirnya gitu ya, ketika pihak kampus itu justru menaikkan gitu ya, kasihan nanti mahasiswa-mahasiswa yang kecil gitu ya. Nah, kalau seperti ini, eh, maksudnya bagaimana tanggapannya gitu kepada oleh dari Pak Denny ya? Karena mungkin ketika tidak ada perlawanan, tidak ada demo dan sebagainya, mungkin tidak, mungkin jadinya dinaikkan seperti itu. ya. Seperti itu Pak Denny. Syukran jazakallah khairan. Anu menanya yang susah yang kayak gini, ini bukan bagian aneh nih, bagiannya Ustadz. Ustadz itu. Tapi nggak apa-apa, kalau ini kasih insight aja, bukan bukan fatwa atau jawaban, bukan ya. Eh, kalau kalau jadi Ana gitu, Ana dihadapkan pada situasi itu, Ana nggak akan berdemo karena kalau memang demo itu nggak boleh gitu. Kalau memang nggak boleh gitu ya, karena kan saya awam, jadi saya nganggap demo itu nggak boleh dan bukan suatu cara yang bagus gitu ya. Eh, apakah demo itu dilakukan setelah apa? Sebagai apa? Alamat frustasi karena mungkin cara yang lebih prosedural kan ada ya kan, misalnya ngutus senat atau ketua mahasiswa apa kalau di mahasiswa apa sih namanya ketua senat ya atau dewan mahasiswa atau apa nah, itu ke nemuin pihak-pihak yang pihak-pihak yang punya otoritas untuk ngatur biaya di situ, lakukan dialog, lakukan tuntutan di situ, kan lebih bagus gitu ya. Nah, apakah demo itu cara yang pertama atau cara yang terakhir kan gitu ya. Kalau cara yang terakhir juga kan kita ragu, karena ada prosedur lain yang bisa ditempuh gitu. Kalau memang apa namanya, di sini kalau kalau memang apa ya, pada akhirnya nggak dikabulkan ya,
berarti kita ambil risiko yang lain gitu. Kalau emang demo haram, kalau kita berpendapat demo itu haram gitu, Anda nggak akan berdemo. Kalau masih ada prosedur yang lain ya tadi ya, berdialog, kemudian tawar menawar, negosiasi di situ gitu. Demo itu kan apa ya? Cara-cara yang dalam sejarah juga itu dilakukan oleh orang-orang bodoh gitu ya. Orang-orang yang demo itu adalah orang-orang yang membunuh Utsman kan orang-orang yang demo. Nggak ada orang yang berilmu. Ibnu Abbas, Ibnu Abbas orang yang berilmu ya kan. Mahasiswa kan orang yang berilmu kan, dan itu komunitas ilmu, sivitas akademik harusnya menghidupkan tadi dialog dialog ilmiah dong, atau ya artinya komunikasi yang sifatnya eh, lebih tenang gitu ya, bukan seperti itu seperti yang mengajukan kemarahan. Demo itu kan yang dilakukan apa namanya para pemberontak Bugot ya yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi orang seperti Ibnu Abbas ya dia mendatangi Khawarij berdialog dengan Khawarij, mengajukan argumentasinya, mematikan apa mengalahkan argumentasinya orang Khawarij sehingga sebagian besar orang Khawarij kembali kepada kebenaran. Jadi juga gitu artinya mahasiswa ini nggak ngasih contoh yang ini juga nggak bagus. Kalau tapi kalau bagaimana bagaimana kalau menurut anak nggak mau ikut kalau anak kalau jadi anak gitu. Itu sebatas yang bisa anak jawab. Tim, Baik. Syukran satu jaza. pertanyaan mungkin satu pertanyaan dari hadirin. Ya, dipersilakan Bapak Ibu mungkin yang ingin Nanti. mengajukan pertanyaan. Mm-mm. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Kemarin ini tindak lanjuti yang tadi tentang demo Ustaz. Iya. Jadi Sebenarnya Ustadz kan jadi Ustadz. Anak Pak Denny bukan Ustadz. anak pengalaman pernah dulu Ustaz yang ikut acara aksi sebelum 212 itu 412 Ustaz. Jadi Oh, antum ikut. dulu anak sebelum mengenal ya yang dibilang manhaj salaf ya anak dulu ngikut itu Ustaz. Jadi Mm-mm. eh, fakta di lapangan memang ya dihimbau untuk tidak merusak fasilitas umum dan sebagainya. Tapi memang banyak disusupi lah ya Ustaz ya. Maksudnya melihat para intel-intel yang masuk di situ merusak ternyata itu terjadi. Jadi eh, yang anak tanggapi gini Ustaz, kalau tadi dibilang demonya itu mahasiswa berhasil, itu kan demonya mungkin yang di batas kampus Ustaz, nggak nyampe keluar lingkup kampus. Jadi kalau yang demo kayak kemarin itu kan demonya di fasilitas umum, tapi kalau mahasiswa ini mungkin hanya di sekitar pagar kampus saja, Ustaz. Nggak melewati dari pagar kampus dan keluar ke lingkup umum masyarakat lain, Ustaz. Nah itu Mm-mm. bagaimana, Ustaz? Jadi dibilang tadi ada istilahnya diskusi atau mengutus Dialog. senat apa berdialog, tapi ini nyatanya pihak kampusnya silakan kalian mencoba untuk mempraktikkan demo di lingkup kampus saja. Jadi bagaimana Ustaz? Dan faktanya berhasil gitu kan. Iya, Akhirnya harganya yang harusnya naik nggak jadi naik gitu. Syukur Ustaz. itu. Walau alam ya. Aku nanyanya kok kayak nanya agama gitu kan itu. Kan namanya nanya. Tapi nggak apa nanti jawab. Karena coba jawab ya nanti kan antum tahu kapasitas anak. Jadi bukan hasilnya yang benar prosesnya gitu. Bukan hasilnya berhasil atau gagal sebetulnya kan yang jadi persoalan kan. Ya kan? Oh, Iya kalau apakah hasil itu menghalalkan proses yang penting prosesnya benar tidak apa prosedur yang menurut syariat makanya gitu. Ya. Menurut syariatnya proses proses dengan cara mendemo itu ya dengan marah-marah dengan itu kan ya memang asik sih keren ya. Memang keren tapi gimana ya? Aneh juga suka tuh menikmati orasi-orasi mahasiswa ya kan tidak mimbar bebas itu asik banget artinya ada jiwa kepahlawanan dan itu cocok sama anak muda ya tapi kalau emang nggak boleh misalnya nggak boleh demo muzaharoh kan istilahnya kalau disyariatkan muzaharoh ya Anda nggak akan ikut. Dulu Anda tahun 98 ya, waktu reformasi lagi galak-galaknya di UI kan, Anda kuliahnya di sastra UI. Anda sendirian tuh orang-orang pada nyanyi demo tuh anak FE, anak sastra, anak FISIP, demo apa tiap hari mereka memberikan buletin bergerak untuk apa menjatuhkan Soeharto. Anda udah ngaji sama di Salaf tuh di Ustadz Yazid, ya Anda terasing, Anda sendirian jalan. Terus teman-teman ya, teman-teman mahasiswa yang di jurusan Anda yang pinter maupun yang nggak pinter
semuanya turun ke jalan demo. Dan aksiden, lu cari selamat lo gitu. Nggak enak itu jadi gerobak itu ya. Jadi orang yang mencoba konsisten walaupun saya bukan orang konsisten. Maksudnya nggak sedang mentazkiyah diri sendiri, tapi artinya untuk berpegang pada prinsip itu resikonya seperti itu, nggak enak itu terasing gitu di Hmm. komunitas kita. Ya tapi ya kita jalani karena prosesnya nggak benar gitu. Jadi bukan hasilnya bahwa hasilnya berhasil, bahwa hasilnya Ahok akhirnya di penjara gitu kan, ya setelah tumpah ruah gitu, bukan itu soalnya, tapi prosesnya diridhoi Allah apa enggak gitu. Masya Allah. Nah, Ustaz, Ya, Syukron, Ustaz, jazakallah khair. mau Ustadz lagi. Jadi berarti Ana pun menyikapi dari yang dulu Ana belum mengenal masa salaf ya Ustaz. Jadi sekarang lebih memahami, oh berarti pada prosesnya itu yang perlu kita pahami saja, bukan masalah hasilnya. Kayak memang Iya, hasilnya kayaknya seolah diinginkan, tapi ternyata proses itu salah dan tetap cenderung ke arah dosa saja. ya proses yang zohirnya tuh begini mungkin ya penjelasannya. Kalau hasilnya tuh kelihatan zohirnya berhasil, pasti nanti karena prosesnya keliru, nanti ada kemadorotan lain yang muncul di belakangan hari atau yang lebih besar yang kita nggak duga gitu. Karena prosedurnya salah secara syar'i gitu. Berkah nggak turun, nih kan, laknat turun, nih kan, terjadi ini dan itu kita nggak tahu. Yang dibilang berhasil itu juga mungkin masih debatable ya. Misalnya kayak Ahok di penjara 2 tahun, ya kan. Cuma untuk memuaskan masa, misalnya itu dilepas lagi terus berpolitik lagi dia masih berkeliaran kan gitu. Misalnya nih kalau kita emang benci sama Ahok, misalnya kita membenci Ahok di 212 kayak gitu gitulah ya. Jadi lebih baik kita ikut yang selamat ya, ikut al jamaah apa sawadul azam itu maknanya adalah bergabung dengan imam mujtahid, para ulama besar gitu. Jadi fatwa-fatwa mereka ahli ilmu, ahli syariah, kita cari nasihat dan cari saran dari mereka gitu. Itu sawadul azam artinya. Sawadul azam itu kelompok besar ya, ahlul hak yang mengikuti al-haq dan bersama dengan ahlul haq. Lebih aman, enak manhaj salaf ini. Nah, cuma nih yang apa yang aneh sarankan juga ya, mungkin nggak ada perang di masa depan gitu. Mungkin nggak ada perang di masa depan. Apakah dengan Israel atau dengan Australia yang atau dengan siapa gitu ya. Jadi mungkin kita tetap harus berlatih tuh fisik ya. Dan itu baru kesadaran itu baru akhir-akhir ini. Oh, ternyata kita perlu berlatih fisik ya. Karena kalau suatu saat ada perang terus kita letoy gitu. Yang kedua, ilmu itu harus belajar ilmu yang banyak gitu ya. Gitu. Ini juga akan mau fokus lagi ke ilmu insya Allah. Jadi presentasinya ini jadi janji-janji pribadi Anda buat diri Anda sendiri gitu ya. Mudah-mudahan bisa Anda penuhi. Begitu, Pak Tim. Udah larut belum nih? Udah. Kasihan, Pak. Udah jam Baik, 9. ya. Eh, Syukron, baik, Ustaz, jazakallah khair. Wayakum. baik. Syukran jazakallahu khairan Pak Denny atas pemaparan materinya. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit eh, closing statement, mungkin satu dua kalimat Pak Denny. Apa masih di mute Pak Denny? Oh, tadi sebenarnya udah ya. Tapi saya ulangi lagi. Jadi marilah kita berusaha untuk apa ya, menjadi bagian dari kelompok kecil itu ya, kelompok kecil yang berilmu ya kan, ya nggak sama dengan mayoritas yang nggak mau belajar, yang bodoh gitu. Marilah kita berusaha menjadi kelompok kecil yang beriman ya. Emang iman naik turun sih. Ini lagi ngapain sih Pak Denny ini? Kemudian bersabar. Nah itu yang paling sulit mungkin. Bersyukur. Nah bersyukur itu, bersabar dan bersyukur ini itu apa namanya? Yang tadi yang paling maksimal sebetulnya, yang susah itu ya, musabaroh ya. Memaksa diri untuk bersabar, eh, bersyukur. Bersyukur itu nanti maknanya banyak tuh. Ya, kalau di hadis yang kayak ribat itu kan ternyata nunggu sholat juga ribat.
berjihad, mencari nafkah buat keluarga itu jihad, menuntut ilmu itu jihad gitu ya. Kita berusaha untuk menjadi kelompok kecil itu gitu ya. Eh, dan kita fokuskan tujuan hidup kita tadi untuk apa namanya, mengikuti Nabi dan para sahabatnya ya. Kemudian menata hati agar nggak cinta dunia gitu, nggak cinta dunia kemudian berorientasi akhirat, mencari akhirat gitu ya. Nah, ini sulit loh, itu perjuangan hati gitu ya, perjuangan hati ya, perjuangan hati. Dan Ana di usia sekarang nih, Ana 50 tahun, Ana agak menyesal kenapa nggak dari dulu saya belajar ilmu agama. Waktu itu kan saya emang masuk jurusan sejarah, kemudian kenapa fokus saya nggak ke agama, ke ilmu agama gitu ya. Kalau kita fokus, konsisten, persisten, dapat tuh gitu. Mungkin harus penyesalan itu mungkin titik tolak untuk kita memulai sesuatu yang baru. Demikian curhat penutup saya. Tinggal Pak Tim. Baik, baik. Syukran jazakallahu khairan Pak Denny atas pemaparan materi pada malam hari ini dan juga beserta closing statement-nya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini. Semoga materi pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat mengambil pelajaran dan pesan-pesan yang disampaikan oleh pemateri. Insya Allah kita akan mengadakan kembali ruang berbagi setiap 2 pekan sekali dan mohon ditunggu judul-judul materi-materi yang menarik lainnya. Dari kami pamit undur diri, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Syukron jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Denny, jazakallah khairan. Pamit, jazakumullah khair Pak. Pak Tim pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.